Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang working memory. Pertama-tama saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dian Mardian Nurikma dengan NIM akhir 005. Nama saya Niluh Maria Swastini dengan NIM akhir 008. Nama saya Kaila Martavia dengan NIM akhir 020. Nama saya Sanayasa Putri dengan NIM akhir 021. Nama saya Malvinsky Hidayat dengan NIM 022. Nama saya Zeni Safira Nika dengan NIM akhir 026. Nama saya Dewi Hernisa dengan NIM akhir 036. Sekian perkenalan dari kami, maka saksikanlah video tersebut. Pengertian working memory. Working memory atau memori kerja adalah memori singkat di mana materi sesegera mungkin diproses dan juga mengkoordinasinya dengan rangkaian aktivitas mental. Nah, working memory ini mempertahankan memori atau informasi dalam keadaan aktif secara singkat sehingga kita bisa melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang kita dapat. Nah, maksudnya disimpan dalam keadaan aktif ini seperti contohnya mengulang-ulang informasi yang kita dapat atau mengulang suatu kegiatan sehingga akan bertahan lama dan secara aktif. Lalu, istilah working memory ini juga disebut lebih terkenal atau lebih dikenal daripada istilah short term memory. Menurut beberapa psikolog, working memory ini basicnya sama dengan long term memory, hanya saja long term memory ini kapasitasnya lebih besar dan juga mencakup seumur hidup. Nah, untuk working memory ini biasanya digunakan ketika kita akan mempelajari sesuatu atau di saat kita akan mengingat instruksi atau melakukan sebuah instruksi. Nah, memori kerja atau working memory merupakan memori yang dapat menyimpan suatu informasi dalam waktu yang singkat dan cepat, sekitar 30 detik hingga beberapa jam ke depan. Nah, semua informasi yang didapat ini akan disimpan oleh working memory di dalam tempat penyimpanan tunggal ataupun single store yang memiliki sistem berbeda untuk tiap informasi yang berbeda. Jadi, setiap informasi memiliki tempat-tempatnya yang berbeda. Nah, memori kerja juga mampu memperbaharui dan mengubah informasi yang lama atau yang telah ada yang diterima oleh otak. Jadi, working memory ini juga menunjukkan adanya hubungan dengan kemampuan atau ketingginya kemampuan kognitif seseorang. Classical Research Magical Seven merujuk pada konsep yang dikenal dalam psikologi kognitif tentang kapasitas memori jangka pendek manusia. Konsep Magical Seven ini menjadi dasar dalam pemahaman tentang bagaimana manusia mengelola dan memproses informasi dalam memori jangka pendek. Dalam praktiknya, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bidang, termasuk desain antarmuka pengguna, pemasaran, dan komunikasi untuk memperhatikan batasan kapasitas memori manusia dalam menyajikan informasi dengan efektif. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep Magical Seven ini telah diperdebatkan oleh beberapa penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kapasitas memori jangka pendek manusia mungkin lebih fleksibel dan bergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas informasi dan strategi pemrosesan yang digunakan. Meskipun begitu, konsep Magical Seven tetap menjadi titik referensi yang penting dalam memahami kapasitas memori jangka pendek manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai short term capacity menurut Born dan Patterson. Penggunaan short term capacity menurut Born Patterson, kapasitas jangka pendek menurut teori Born Patterson adalah kemampuan kita untuk menyimpan informasi dalam ingatan jangka pendek dalam waktu yang terbatas. Menurut eksperimen yang dilakukan oleh Brown dan Patterson pada tahun 1958, ingatan jangka pendek manusia memiliki kapasitas terbatas dan dapat berkurang secara signifikan seiring berjalannya waktu. Dalam eksperimen tersebut, diberikan serangkaian kata atau angka dan diminta untuk mengingat dalam waktu tertentu. Misalnya 15 detik. Selanjutnya mereka mengalami gangguan atau tugas yang membutuhkan pemikiran aktif seperti menghitung mundur dalam pikiran mereka. Setelah itu mereka diminta untuk mengulang kembali rangkaian kata atau angka yang telah diberikan sebelumnya. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu distraksi, semakin sulit bagi peserta untuk mengingat informasi awal. Ini menunjukkan bahwa kapasitas ingatan jangka pendek manusia terbatas dan informasi cenderung terhapus dari ingatan dengan cepat jika tidak diulang atau diproses secara aktif. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi working memory.
Ada dua. Yang pertama ada pronunciation time, yaitu waktu pengucapan yang lebih lama dapat lebih sulit disimpan dalam ingatan jangka pendek. Contohnya, kata-kata atau kalimat yang susah dibaca. Yang kedua ada the semantic similarity of the items, yaitu memiliki kesamaan makna atau arti. Jadi kata sebelumnya dapat mengganggu untuk menyimpan kata baru apabila memiliki makna yang serupa. Contohnya buah, sayuran. Terus tomat termasuk ke mana, ke buah atau sayuran. Jadi ada ambigu. Jadi di sini saya akan melakukan eksperimen mengenai working memory. Saya mempunyai kertas, di sini ada kata-kata dan di sini ada kertas. Jadi aku meminta kamu untuk ngafalin ini 10 detik. Bisa? Kalau dihafalin harus sama ya. Udah. Di sini ada angka. Kamu baca angka dari sini sampai sini. Maksudnya dari bawah sampai atas. Dibaca. 23, 22, 17, 16. Aku minta kamu untuk sebutin yang udah kamu hafal tadi. Harus dari atas sampai bawah. Skema, skeza, skema. Salah. Aku mau tahu dong kamu ngapalin ini kayak gimana? Maksudnya cara kamu ngapalin, apa kamu ngapalin dua angka atau gimana? Ini kan di hurufnya tuh beda satu huruf aja ya. Jadi aku ngapalnya tadi dari sini yang hurufnya beda, kayak misalkan N, Z, N, T kan berurutan. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melakukan eksperimen working memory oleh teori George Miller. Nah, sebelumnya, Ibu tolong untuk menghafal kata-kata tersebut. Saber pilau flower. Ya. Baik, tolong dihafalkan ya, Bu. Lalu Ibu bacakan angka-angka ini. 1508. Oke, baik. Sekarang Ibu boleh tolong mengucapkan kata-kata yang tadi sudah dihafalkan sebelumnya. Saber pilau flower. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi saya mewawancarai satu orang dan menyuruh dia untuk menghafalkan 3 kata, yaitu silken, idle, dan approve dalam beberapa detik. Lalu saya distract dia dengan membaca 3 angka ini, yaitu 433, yang sebelumnya tidak saya beritahu dia untuk membaca angka ini. Lalu saya tes apakah dia ingat dengan 3 kata yang tadi sebelumnya, itu silken, idle, dan approve. Ternyata dia bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Lalu saya tanya apakah ada hambatan untuk menghafal ketiga kata ini dengan distrakan tadi, yaitu 3 angka ini. Lalu dia menjawab tidak, karena sebelumnya dia udah sering untuk menghafal hal-hal yang lebih rumit dari ini dalam beberapa detik. Berikut adalah video dokumentasi saya saat sedang mewawancarai objek penelitian.